Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syuting lagi nih bro. Yo ini sekarang episode berapa? 8. Oh, yo Sekarang nih kita mau bahasnya yang beda dari sebelumnya nih. Yo Beda kenalan dulu cuy. Kita hampir lupa kenalan dulu. Kenalan mulu. Ini siapa? Gua Pais nih. Lu siapa? Gua Adi. Yo. Kan subscriber sedikit ya. Makanya kenalan dulu. Okay. Nah, sekarang nih kita bakal agak eksperimen lagi cuy. Eksperimen baru ya. Sekarang kita akan ngebahas series Korea, drakor, cuman yang masih ongoing. Belum kelar nih. Karena menurut gua lu pada harus nonton ini cuy. Jadi kayak mumpung belum kelar kan, jadi masih vibes-nya masih asik nih. Masih dapet, lu masih bisa ngikutin hype train. Kalau ini tuh series yang bagus banget. Yoi. Judulnya Startup. Yoi. Startup. Di apa namanya, di Netflix ada sih, ya kan? Netflix ya. Ada. Nah, ini tuh singkatnya ya tentang, sebenarnya mainly tentang ya romcom sih, kayak drama komedi, terus ada romansnya. Tapi menariknya ini ada dunia IT-nya gitu lah. Kebetulan gue anak IT kan, lu juga anak IT kan. Jadi kayak cukup relate lah sama dunia di sini. Judulnya juga startup. Judulnya juga startup, bener sih, bener. Bukan korporat. Mantap. Nah, ya udah langsung aja kita review ya. Guys. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cast atau karakter dari series ini nih. Yoi. Siapa aja sih yang meraninnya? Nah, di sini tuh sebenarnya ada banyak tokoh cuy. Cukup banyak, kayak lebih dari 5 tokoh lah yang banyak screen time-nya gitu kan. Cuman yang kayak tokoh-tokoh yang pentingnya gitu, tokoh-tokoh utamanya itu ada, pertama nih tokoh utama wanitanya namanya Bae Suzy. Dia ini jadi Seol Dami namanya, berperan jadi Seol Dami. Terus ada Nam Jo Hyuk, susah banget namanya. Ini berperan jadi Nam Dosan. Ini tokoh utama prianya gitu. Lanjutnya siapa di? Lanjutnya ada Kim Sun Ho. Dia berperan jadi Han Ji Pyong. Han Ji Pyong. Terus ada Kang Han nih, perempuan juga. Berperan jadi Won In Jae. Dan satu lagi Kim Hae Suk. Iya, berperan menjadi nenek yang bernama Choi Won Deok. Nah, ini nih si Kim Hae Suk ini terkenal banget cuy. Dia emang banyak banget series bermain di series gitu, dan jadi ya karakter itu, kayak karakter emang udah pemain gede dia kayak mama sih. Oh iya. Image udah nempel. Nah, sekarang kita masuk ke summary. Summary itu apa sih? Nah, summary itu gini, kayak plotnya, alurnya film ini gimana gitu. Nah, lu dimulai dari build up nih. Gue mulai aja ya. Jadi build up itu adalah dimulai dari cerita si Dami dan Inje masih kecil. Mereka tuh kakak adik yang tinggal bersama ayah dan ibunya lah. Nah, ayahnya ini seorang pekerja kantoran, tapi dia ambis menjadi businessman. Dia tidak bisa disuruh-suruh. Pokoknya akhirnya dia struggle, tapi keambisius bapaknya itu tidak disetujui oleh ibunya. Ya. Terus akhirnya menyebabkan perbedaan pendapat itu akhirnya menyebabkan perpisahan kan? Ya. Nah, jadinya perpisahannya juga menyebabkan Dalmi dan Inje juga bisa. Jadi si Dalmi sama bapaknya, si Inje sama maknya gitu kan. Terus ketika berpisah nih, bapaknya masih lanjut mengejar mimpinya kan? Masih mengejar mimpi menjadi seorang CEO ya gitu. Terus tapi di tengah-tengah perjuangannya terjadi musibah yang ya cukup berat lah ya. Pokoknya akhirnya Dalmi terpukul dong. Ya udah, akhirnya karena itu dia akhirnya tinggal sama neneknya. Dalam keadaan sedih tuh. Sedih banget lah, namanya juga bapaknya kena musibah kan? Kakak sama maknya misah gitu kan. Jadi dia tinggal sama neneknya. Neneknya ini kan maknya ke bapaknya kan? Iya, teman dari bapaknya. Terus nah, di tengah saat waktu itu ternyata kebetulan si nenek ketemu sama seorang anak laki-laki nih. Ya, anak laki-laki yang cukup malang nasibnya ya. Malang nasibnya juga. Tapi ditolong sama neneknya kan? Nah, terus akhirnya setelah anak laki-laki dan neneknya itu dekat, mereka berdua tuh kong kali kong lah kerjasama untuk menghibur si Dalmi yang lagi sedih. Gitu. Nah, ngibur tuh kayak dibikin seolah-olah ada yang suka sama Dalmi gitu lah. Biasa lah ya, kayak cinta-cinta remaja. Cinta monyet. Dia kayak bikin seorang bukan fake sih, kayak dia nyomot suatu nama gitu, namanya Dosan, diambil tuh kayak seolah-olah cowok yang demen sama Dalmi gitu. Ya, Dalmi cukup terhibur lah ya gitu kan. Nah, selanjutnya itu kan tadi build up dia. Nah, sekarang tuh main plotnya. Jadi sebenarnya kan emang ini kan belum kelar kan ya. Cuman ya kayak sampai episode yang kita tonton nih, plotnya tuh gini sih. Jadi akhirnya ya kayak beberapa tahun kemudian ya, mungkin 20 tahun kali ya, 10 tahun kali ya, berapa? 13 ya? Gua lupa sih berapa tahunnya. Nah, terus pas udah pada gede ini karena si Inje ini emang dia tinggal dengan keluarga kaya gitu kan, karena nikah lagi kan maknya kan dengan keluarga sama yang bapaknya kaya gitu kan. Akhirnya dia hidupnya ya
hidupnya sangat Ya, mewah lah, bisa dibilang sangat- enak lah, bisa sangat dibilang enak. mumpuni lah. Nah sedangkan si Dalmi ini kayak sulit gitu karena hidupnya kan sama neneknya doang kan, bahkan dia juga sampai keluar dari kuliahnya kan karena buat ngebantu, karena dia nggak tega dengan neneknya gitu kan, ya, struggle lah gitu kan. Struggle. Nah akhirnya mereka bertemu dan apa namanya, si Inje dan Dalmi ketemu tuh kayak si Inje masih naik-naikin gitu ya, masih kayak pilihan lu salah kan waktu itu untuk milih sama tinggal Bapak. sama ayah kita Iya, gitu kan. kita. Nah intinya Ayah dia. yang intinya tuh berantem gitu kan. Nah tapi karena si Dalmi juga orangnya juga nggak mau kalahan gitu kan, tapi dia cuman punya satu kayak sanggahan itu, kalau gue tuh sebenarnya nggak menderita banget karena ada cowok yang suka sama gue gitu kan, Cuma si gara-gara Dosan ini gitu kan. Nah sebenarnya si Dosan ini tuh bukan orang yang fake gitu, maksudnya ada beneran orangnya kayak cuman emang dicomot dari koran gitu kan waktu itu kan, jadi kayak sebenarnya orangnya ada. Terus akhirnya karena itu juga kayaknya karena itu si Dalmi ini berusaha nyari si Dosan gitu kan. Ya udah, dan cukup klise sih, akhirnya ketemu gitu kan. Sangat klise. Cuman karena ini tercium sama Han tadi, karena Han kan sebenarnya kan yang membuat siasat ini kan, siasat si Dalmi sama si Dosan ini kan, dan neneknya juga membantu kan buat menghibur itu dengan kebohongan itu kan. Akhirnya ya gimana caranya si Han ini ngebantu si Dosan dan si Dalmi ini biar kebohongannya tidak ke-reveal gitu lah. Nah itu intinya itu. Di sisi lain juga, nah si Dosan ini akhirnya kan basicnya tuh ya ini yang gue bilang tadi, bagian IT-nya. Si Dosan ini kan anak IT tuh kan, kayak programmer jago banget lah gitu kan. Cuma nggak ngerti bisnis gitu kan. Nah akhirnya dia juga cukup struggle di situ, dan akhirnya ada suatu event yang memungkinkan akhirnya si Dosan dan timnya dan Dalmi ini temulah, team up gitulah, dan ngelawan timnya si Ninja. Gitu. Nah, itu ya di situ sih konfliknya di antara konflik si Dalmi, Injay, Dalmi dan Dosan, Inje, dan gimana si Han dan neneknya ini biar nggak ketahuan kebohongan di masa lalunya. Benar. Intinya itu sih. Nah, endingnya sendiri belum ada. Ini masih ongoing. Yoi, jadi sebenarnya ini tuh bumbu-bumbu romance-nya ada, bumbu-bumbu nerd IT geek-nya gitu ada, ya gitu. Balance sih. Jadi enak banget sih ditonton gitu. Nah, sekarang kita udah masuk bagian strength and flaws. Yoi, apa tuh strength? Kelebihan dari film ini menurut kita. Menurut kita ya, oke. Strength and flaws, kelebihan dan kekurangan. Yoi. Nah, kalau menurut gua series ini tuh fresh banget cuy. Ya romance kan biasa lah, tapi yang bikin ini unik itu ininya cuy, IT-nya itu. Lu kayak bisa sambil gimana sih cara buat startup 101 itu ada di sini. Ada sedikit basic. Ya tapi dengan bumbu-bumbu romance ala Korea, dan ya komedinya juga oke lah gitu kan. Terus kalau menurut gua kayak kalau lu pernah nonton Itaewon Class atau It's Okay Not to Be Okay, ini tuh secara vibes mirip, maksudnya kayak ton scene-nya tuh mirip banget, pewarnaannya tuh mirip banget, khas gitulah. Terus kayak ya gue bilang tadi kan, kayak kalau lu pengen tahu gimana sih anak-anak IT itu, gimana perjuangan membangun startup, nonton ini gitu. Kalau lu gimana, Di? Kalau menurut gue sih ini untuk acting artis ini udah on point deh. Emang udah nggak usah diraguin sih. Kalau misalnya gue juga nonton drakor juga udah oke sekarang ya, dibanding film-film barat. Betul. Udah kelihatan banget mereka tuh perfilmannya maju. Sama bagian dari seri-seri sendiri, menurut gue yang unik adalah build up karakternya. Kenapa unik? Pokoknya lu tonton aja deh. Kalau dari episode awal tuh lu nggak expect lah yang karakter utamanya yang mana sebenarnya. Yoi. Makanya di situ. Oke, kalau lanjut flaws-nya nih, menurut lo apa? Ada flaws-nya nggak? Flaws itu kekurangan kan? Flaws-nya ya baru kita kan nonton belum masih ongoing ya. Masih ongoing. Kalau menurut gue sih nggak banyak, ya cuma satu sih flaws-nya, dan itu cukup minor ya. Kayak ya kalau lu tidak suka film-film yang too good to be true ya, jangan nonton ini. Kayak anjir nih, kok mungkin gitu kan, bisa sampai gini, bisa terjadi gini banget. Balik lagi ini adalah film gitu. Jadi apapun mungkin gitu. Nah, kita masuk ke Memento. Apa sih Memento? Memento tuh apa adegan berkesan atau memorable gitu? So far untuk menurut kita. Ayo. Nah, menurut gua ada adegan, gue lupa sih di episode berapa, pokoknya kan timnya si Dosan tuh Samsan Tech itu dia menang kayak
lomba pemrograman tingkat dunia kan. Iya. Tapi karena dia nggak bisa datang, dia harus bikin video celebrating gitu ya, Video itu kayak apa sih namanya? kayak ya udah nih sambutan dari kita. Sambutan dari juara. Nah itu tuh kan dibikinin kan sama temennya kan. Temennya tuh katanya ahli gitu, kayak Ahli editing dan iklan gitu kan. Nah itu editannya kacau cuy. Editan mantap Itu banget. salah satu, ini menurut gua nih ya, nggak lebay nih, gua selama gua nonton drakor itu adegan yang one of paling lucu lah. Lucu banget cuy, malam-malam ngakak cuy. Gua bayangin gara-gara itu, dan adegannya emang kampret banget cuy. Pecah banget ya. Pecah banget, hacep. Acep gila. Nah terus ada ini, kalau ini sisi menurut gua sisi yang sangat menariknya itu ada adegan antara Han dan neneknya gitu. Neneknya Dalmi. Neneknya Dalmi. Jadi gini, singkatnya tuh si Han itu kan emang dia tuh orangnya awalnya tuh masa lalunya tuh kayak malang gitu, surem gitu kan ya. Neneknya Dalmi tuh menolong gitu kan. Jadi singkatnya Han ini walaupun dia dingin, dia kasar gitu, akhirnya dia ya luluh juga lah. Nah itu adegan neneknya Dalmi dan Han ini kayak gimana Han ini berusaha membalas budi dan neneknya tetap berusaha care sama si Han, itu tuh kayak bagus banget cuy. Love hate relationship gitu. Iya. Ya kan? Keren. Kalau menurut gue juga sih, gue tuh yang paling berkesan ya tadi itu yang masalah hubungan si neneknya Dalmi sama Han. Neneknya Dalmi sama Han ya. Itu bener-bener gue nggak expect sih bakal neneknya bakal sebaik itu kan. Si Han ini kan awalnya dari anak panti asuhan kan. Oh panti asuhan, gue panti asuhan ya baru ingat. Iya, yang dia dilepas karena udah umurnya kan. Oh iya. Terus dibekalin duit. Dibekalin duit ya. Akhirnya dia nggak tahu mau kemana, lalu ditolongin kan. Ditolongin. Out of nowhere tuh neneknya nolongin tuh. Iya. Baik banget ya gila. Pokoknya gue masih di setiap episode yang akan patut datang ditunggu sih. Gue tunggu terus nih scene yang membuild up hubungan mereka berdua bakal seperti apa. Intinya tuh si Han itu pengen balas budi, cuman dia bilang gue nggak bakal bisa balas budi itu dengan uang gitu. Iya. Ya kan, karena emang sangat penting sih tokoh si nenek itu buat kehidupan si Han gitu. Itu sih. Ya udah cukup panjang nih. Kita langsung masuk ke hidangan penutup, alias penilaian. Nah sekarang lo dulu dah. Oi. Ini kita kasih skornya berdasarkan yang sudah kita tonton. Sampai episode 6 ya? Iya episode 6 ya. Episode 6 terakhir. Sekarang dalam video ini dibikin episode 6. Episode 6. Menurut lu berapa, Di? Gue 8,5 udah. Cakep. Fix. 8,5 ya. Palu. 8,5. Kalau gua sekarang agak jahat sih, gua di bawah lu dikit nih. 8,4. Oh, dikit doang. 8,4. Ya, jadi sekitar 8,4 8,5 lah ya gitu. Itu tinggi ya tuh. Itu menurut kita. Kita bagus. Masih episode 6 8,4 8,5 udah lumayan kan? Udah. Ya udah kayak cukup, kayak udah itu aja dia. Yoi. Nah, sekian review kita buat series startup yang masih ongoing ini. Yoi. Tapi dia masih bakal rilis terus, tungguin aja ongoing di Netflix ya kalau kita tonton ya. Di Netflix cuy. Di Netflix. Jangan di Indo XXI. Emang ada? Enggak, ada. Jadi tahu. Udah lah gitu aja pokoknya. Sekian dari kita FNF. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.